Luar biasa. Dan Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya tibalah kita pada rangkaian acara penyampaian materi langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2024 dengan tema Belanja Berkualitas Penuh Integritas untuk Ekonomi Sulawesi Barat yang Lebih Kuat. Dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang akan dibawakan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mamuju. Untuk itu, kepada yang kami hormati, Bapak Ferry Taufik Saleh, kami persilakan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan sesi ini tentunya berharap Bapak Ibu setia menunggu, karena sengaja kami simpan pemberian penghargaannya di belakangkan agar Bapak Ibu makin berdebar-debar untuk menunggu kira-kira siapa yang berhak mendapatkan penghargaan tersebut. Dan di momentum ini tentunya kami sangat senang dan berbahagia Bapak Ibu sekalian, para kuasa pengguna anggaran dapat berkenan hadir di kesempatan kali ini. Ini momen yang sangat berharga, dan untuk itu kami sangat berharap kita ada diskusi di kesempatan hari ini, ya. Jadi feel free, bahasa saya apa ya? Bahasa saya mohon agar kita santai saja, gitu ya. Dan kemudian kita bisa manfaatkan forum di pagi ini untuk bisa Bapak Ibu memberikan masukan. Bagi kami boleh, gitu ya. Mungkin ada keluhan juga boleh, gitu ya. Atau ada usulan bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan secara bersama-sama berkenaan dengan kualitas belanja kita sekalian. Oke ya. Baik, slide-nya sudah siap, Mas Rozi? Oke. Bapak Ibu sekalian, mengawali paparan saya sebagai pengantar diskusi, saya janji nggak akan lama, ya. Nanti saya akan berikan waktu kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa berkomentar dan kemudian menanggapi terkait dengan beberapa hal yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Ya. Baik. Apakah sudah bisa tampil? Oke. Yang pertama akan kita lihat bersama kaitannya dengan ikhtisar realisasi APBN tahun 2023 lingkup KPPN Mamuju. Bapak Ibu bisa lihat di layar ya, bahwasanya kita bisa lihat di lingkup KPPN Mamuju ini ternyata belanja transfer ke daerah itu memiliki proporsi yang terbesar, yakni 57%. Nah, tentunya Satuan Kerja Mitra lingkup KPPN Mamuju barangkali tidak merasakan itu, barangkali, tapi tentunya di sini ada dari rekan-rekan kami, mitra kami di pemerintah daerah, ya, dari Inspektorat Pemerintah Daerah, dari Bapeda dan sebagainya yang tentunya merasakan ini merupakan bagian penting untuk menyokong kebutuhan atau kapasitas fiskal di Sulawesi Barat. Dan di kesempatan kali ini kami berharap Bapak Ibu dari pemerintah daerah untuk kiranya dapat membantu, ya, karena transfer ke daerah ini, Bapak Ibu sekalian, boleh saya kasih bocoran, nilai uangnya itu sudah ada, ya, uangnya itu bisa Bapak Ibu ambil kapan aja, oke, sepanjang apa? Sepanjang syarat dan ketentuannya dipenuhi, itu aja. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu ada uang berapa itu, sekitar 3 miliar, 3,9 miliar, ya. Apa iya nggak mau cepat-cepat untuk diambil? 3 triliun ya, 3,9 triliun. Bayangin Bapak Ibu. Apa iya nggak mau cepat-cepat diambil? Kenapa harus nunggu sampai akhir tahun baru kemudian bergegas untuk menyelesaikan syarat dan ketentuannya? Ya, jadi sayang. Nih, misalnya terkait dengan dana desa. Kemarin kami mengadakan pertemuan, ya, tentu saja dihadiri juga oleh Ibu Kepala BPS. Terima kasih Bu waktu kemarin, dan tentunya dari Kanwil Dijen Perbendaharaan sebagai narasumber waktu kemarin menyampaikan baru 17 desa dari ratusan desa yang ada di Sulawesi Barat yang memanfaatkan ini. Ya. Jadi perlu kiranya sinergi dan kerjasama dari seluruh pihak. Karena itu tadi uangnya sudah siap, ya. Tinggal bagaimana kemudian kita berupaya untuk memenuhi persyaratan tadi. 3,9 triliun, angka yang tidak sedikit. Dan kemudian Bapak Ibu bisa lihat di situ
Seperti yang tadi disampaikan dalam keynote speech Bapak Kakanwil, Bapak Ibu bisa lihat, belanja barang memiliki proporsi yang terbesar kedua. Sekali lagi, belanja barang dan operasional memiliki proporsi terbesar kedua. Padahal kalau boleh berkaca dari ilmu ekonomi ya, kita tahu bahwasanya yang bisa membuat multiplier effect itu adalah belanja modal. Karena dengan belanja modal itulah kemudian akan ada ikutan-ikutan transaksi berikutnya. Entah tenaga kerjanya, entah kemudian upaya-upaya perekonomian yang kemudian tumbuh. Tapi kalau kita memperbesar proporsi belanja barang ini, tentunya itu akan habis begitu saja. Ya. Belanja barang yang dimaksud di sini misalnya perjalanan dinas Bapak Ibu, ya. Kemudian belanja ATK, belanja operasional untuk pengamanan misalnya untuk teman-teman di Polri dan seterusnya. Ya. Itu penting gitu ya. Tapi mungkin bisa kita pilih-pilih, ya. Dan itu menjadi perhatian kita banget untuk bisa kita cermati di tahun 2024 ini. Berikutnya ada belanja modal Bapak Ibu. Ini ada di angka 13%. Nanti akan saya perlihatkan di angka 2024 seperti apa. Ya. Di 2023 angkanya adalah 922 miliar. Ya. Dan kemudian disusul dengan belanja pegawai. Kalau belanja pegawai sih harus tetap ada. Bahkan kalau misalnya nggak ada, pasti KPPN dihubungi pada kesempatan pertama. Betul Bapak Ibu ya? Misalnya, Pak Ferry, ini gaji teman-teman belum masuk, bisa minta bantuan nggak? Itu. Kalau belanja pegawai, insya Allah aman. Ya, jadi kami yakin realisasinya pasti akan terpenuhi. Tapi kalau terkait dengan belanja modal, nah ini kami agak dakdikdukder gitu ya. Kadang-kadang udah sampai bulan November seperti yang Bapak Kakanwil sampaikan tadi, ternyata masih 80%. Kami ditegur oleh Bapak Kakan, ini baru 80% seperti apa gitu ya. Iya Pak, saya sudah hubungi, ini ternyata ada masalah di sini. Kenapa nggak dari kemarin diselesaikan gitu ya. Nah itu mungkin jadi perhatian kita bersama untuk kita bisa discuss. Barangkali Bapak Ibu yang punya belanja modal, kami sudah identifikasi juga, tapi barangkali kita bisa diskusi solusi terbaiknya seperti apa. Ya, sehingga kami bisa bantu untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan teman-teman di pusat. Selanjutnya, oke, ini adalah capaian kinerja pelaksanaan anggaran Bapak Ibu sekalian di lingkup KPPN Mamuju. Kalau tadi disampaikan oleh Bapak Kakanwil bahwasanya kita ini mengalami kenaikan secara persentase di akhir sebesar di semester 2 ya, tahun 2023 dengan angka 92,56. Boleh beri tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian? Ini bukan capaian kami. Sekali lagi saya garis bawahi, ini bukan sekedar capaian KPPN Mamuju. Ini adalah capaian kita bersama. Jadi kalau kami mungkin Bapak Ibu suka seperti Pak Fuad di TVRI atau Pak Mulyono di Polri ya, di Polda, atau Bu Tina di BPS, pasti sudah tidak asing ketika saya memberikan notes di grup KPA. Betul Bapak Ibu? Saya mohon maaf kalau itu mengganggu Bapak Ibu sekalian. Tapi itu murni ketulusan dari hati kami untuk bantu mengingatkan Bapak Ibu sehingga tidak ada yang terlewat. Jadi mohon bantuannya dicek grup KPA-nya ya Bapak Ibu secara rutin. Dan kami mohon bantuannya sekali, biasanya kadang-kadang bahkan sampai tengah malam. Karena tim kami itu bekerja semaksimal mungkin untuk membantu Bapak Ibu. Sampai kemudian pernah ada kejadian kami coba selesaikan laporan pertanggungjawaban bendahara itu sampai di pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Ya. Atau terkait dengan hibah. Barangkali ini kalau yang sudah punya hal seperti itu pasti sudah merasa-rasa ya. Atau yang terkait dengan punya hibah langsung. Pernah di calling malam-malam, Pak Ferry ini hibah langsung mau masuk Pak Ferry. Jam 10.30 dan harus masuk hari ini Pak Ferry. Gimana caranya nih Pak Ferry? Kami belum buka rekening gitu ya. Tenang Pak. Habis napas dulu kita harus diskusi. Lalu kemudian kita diskusikan dan alhamdulillah selesai di malam itu. Ya, hanya dalam tempo sekitar 2 jam. Kita koordinasi, langsung hubungi pihak perbankan, langsung hubungi semuanya, siapkan seluruh administrasi dan bisa selesai. Yang saya maksudkan di sini Bapak Ibu semua, capaian yang ada di layar ini sebenarnya masih punya ruang atau gap yang sangat besar gitu ya, untuk bisa kita perbaiki. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bisa kita lihat dan kaji kira-kira apa gerangan.
Berikutnya bisa dilihat adalah terkait dengan penyebab dari dua indikator yang turun, ya, yaitu terkait dengan indikator deviasi halaman 3 DIPA dan juga terkait dengan dispensasi SPM. Nah, hasil dari identifikasi kami adalah kami mohon terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah membuat deviasi halaman 3 DIPA sesuai dengan perencanaan Bapak Ibu yang matang. Deviasi halaman 3 DIPA Bapak Ibu jangan didasarkan kepada selesainya kegiatan. Sekali lagi tolong disampaikan ke staf masing-masing, mohon izin Bapak Ibu sekalian, disampaikan ke staf masing-masing agar jangan hanya sekedar sampai tanggal kegiatan selesai. Tapi Bapak Ibu harus pikirkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian tagihan hingga menjadi SPM dan siap diantarkan ke KPPN. Ya, jadi kuncinya di SPM-nya, bukan kuncinya di tanggal kegiatan. Karena ini sering bermasalah terutama bagi yang teman-teman punya belanja modal. Dikiranya cuma sampai belanja selesai saja, padahal mereka masih butuh waktu untuk sampai selesainya SPM. Ya. Kemudian juga belum familiar dengan schedule payment date. Saya mau tanya Bapak Ibu, kita adakan tes kecil. Ini tes kecil buat Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian, ketika SP2D atau surat perintah pencairan dana itu terbit dari KPPN, pertanyaan saya adalah secara default, apakah uangnya A masuk pada hari yang sama, B masuk pada 2 hari kerja setelahnya, C masuk pada 3 hari kerja setelahnya, atau D masuk pada 5 hari kerja setelahnya. Yang jawab A, mohon izin Bapak Ibu perkenan pimpinan untuk bisa mengangkat. Yang jawab A, angkat tangan. Baik, terima kasih. Yang jawab B, angkat tangan. Secara default saya bilang, default ya. Oke, turun tangan. Yang jawab C, angkat tangan. Yang jawab D, 5 hari kerja, angkat tangan. Yang tidak jawab, jawab apa Bapak Ibu? Bapak Ibu sekalian, jawabannya hanya 4. Biasanya nggak takut memang kalau sama KPPN, tapi kalau sama BPK masuk, baru takut, pasti jawab. Mohon izin teman-teman BPK. Tapi maksud saya adalah kita harus tahu juga, ya, jangan sampai terjadi kericuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang ada namanya schedule payment date. Scheduled payment date. Ini didesain oleh Bendahara Umum Negara agar kami punya waktu untuk mempersiapkan uang. Sama seperti Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya punya rezeki gitu ya, misalnya dapat 1 juta. Enak, kamu butuhnya apa? Saya butuhnya alat tulis sekolah Pak, gitu ya. Ibu, mama butuhnya apa? Oh, kosmetik gitu ya. Bapak Ibu pasti tanya gitu ya. Kamu butuhnya tanggal berapa? Kamu butuhnya tanggal berapa? Oh iya, nanti dulu Bapak simpan. Betul? Bapak simpan. Nah, schedule payment date ini secara default, sekali lagi saya bilang secara default, adalah setelah 5 hari kerja setelah SPM itu ada. Sekali lagi, setelah SPM, 5 hari kerja setelah SPM itu akan ada. Kalau pengajuan SPM itu setelah SPP. Tapi setelah SPM itu terbit, maka bisa kemudian Bapak Ibu ubah menjadi 2 hari kerja. Oke ya, jadi jawaban Bu Tina benar. Kalau Ibu ubah pada saat pengajuan SPM-nya. Saya sudah lebih cepat nih, saya ubah aja, jangan 5 hari. Sepanjang apa? Sepanjang nilainya di bawah 5 miliar. Sekarang paham ya Bapak Ibu ya? Jadi nggak serta-merta masuk pada hari yang sama. Ini kita bicara secara default. Ya, secara default. Ya, artinya negara ini sebagai bendahara umum negara penting. Itulah kenapa perencanaan deviasi halaman 3 DIPA ini menjadi penting. Coba bayangkan begini Bapak Ibu, saya ingin kita punya mindset yang bagus. Bapak Ibu bisa bayangkan misalnya kita punya uang 1 miliar gitu ya, misalnya. Kemudian Satker A minta 500 juta, Satker B minta 200 juta, Satker C minta 300 juta, pas 1 miliar, betul?
Ternyata ada Satker D sebenarnya butuh benar uang senilai 200 juta. Tapi ternyata ketika sudah diajukan semua, dikiranya mau dicairkan. Ternyata nggak dicairkan. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, misalnya yang Satker B, nggak jadi Pak, saya 300 jutanya batal deh, saya mundur gitu ya. Rencana saya ubah deh gitu ya. Nggak jadi deh gitu ya. Itu sangat berdampak Bapak Ibu. Apa berdampaknya kira-kira? Harusnya negara bisa investasikan itu ke tempat lain. Harusnya negara itu bisa ya sama seperti Bapak Ibu lah. Ada uang sedikit kan misalnya, wah 20 juta nih. Daripada kemana-mana saya depositokan aja. Dapat uang toh? Daripada saya taruh di tempat lain gitu kan. Sama juga negara seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami mohon RPD halaman 3 DIPA ini jangan didasarkan pada pembagian yang tadi Bapak Kakanwil sampaikan. Udah gampang saja. Kita ini belanja modal ya 12 miliar, udah bagi saja. Berarti 1 bulan 1 miliar. Taruh itu di divisi halaman 3 DIPA. 1 miliar. Pertanyaan kami, apakah benar belanja modal emang 1 miliar 1 bulan? Kalau gaji oke lah. Ya itu hal kecil ya, bisa Bapak Ibu pantau ya secara sederhana. Berikutnya juga terkait dengan dispensasi SPM. Ini terjadinya di akhir waktu kemarin. Wih, banyak sekali dispensasi-dispensasi yang kami istilah gini Bapak Ibu, kami nggak tega kalau misalnya ini akhirnya tidak jadi tidak terbayar. Tapi di sisi lain IKPA kita kena Bapak Ibu. Ya. Di sisi lain nilai IKPA kita kena. Kami memang pasti akan mencoba berusaha semaksimal mungkin untuk seluruh tagihan itu pasti akan terbayar. Tapi kami mohon kerjasamanya gitu ya. Kalau boleh perhatikan batas waktu yang ada. Ada, mohon izin teman-teman pimpinan, ada satuan kerja yang masih kemudian berada di ujung tanduk. Pas injury time baru kemudian ke KPPN. Ya, itu mohon perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Dua hal ini kalau kita bisa tingkatkan, wah nilai kita bisa sampai 98 gitu Bapak Ibu. Ini masih jadi challenge. Tahun lalu kita 95. Ya, kita bisa tingkatkan. Saya yakin kita bisa. Ya, sepanjang kita berusaha bersama. Ya, mohon izin, mungkin saya berhubungan dengan Bapak Ibu sekalian dan tim kami punya tim namanya tim Mercy Plus atau boleh disebut juga tim New Mercy, bolehlah. Ya. Jadi tadinya tim New Mercy kami hanya satu kelompok untuk nanganin semua. Sekarang Bapak Ibu kami bagi satu 10 orang itu untuk satu satker. Kebalik ya. Satu orang untuk 10 satker. Ya. 1 orang untuk 10 satker. Jadi ini agar kami bisa lebih perhatian kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau ada kendala silakan hubungi tim kami. Silakan dilanjut. Di tahun ini ya ada tantangan terkait dengan peningkatan belanja modal. Bapak Ibu bisa lihat. Kalau tadi saya bilang 13% proporsi belanja modal. Sekarang belanja modal proporsinya sudah 26%. Artinya apa? Ini bikin kami ketar-ketir lagi. Ini benar nggak akan bisa tercapai atau tidak? Pagu kita di KPPN Mamuju meningkat dari yang tadinya 6,9 sekarang menjadi 7,56 triliun. Sekarang sudah meningkat jadi 7,56 triliun. Dan proporsi yang paling signifikan adalah terkait dengan belanja modal. Sehingga kita harus coba betul-betul memperhatikan kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk memitigasi resiko-resiko kontrak-kontrak belanja modal yang ada. Baik, selanjutnya akan kami sampaikan 7 tantangan ya. Tantangan yang pertama adalah penyesuaian rencana belanja. Nah, ini dari sisi kami Bapak Ibu, kami sudah mengajukan ya usulan terkait perbaikan peraturan sehingga Kementerian Negara Lembaga ya terkait dengan automatic adjustment kan Bapak Ibu pasti juga dakdikduk. Ini ada automatic adjustment lagi nggak? Ada AA lagi nggak? Ada A lagi nggak gitu ya? Sehingga terkait dengan belanja-belanja strategis ya, kemudian penarikan dana pada RKKL maupun DIPA bisa lebih terukur. Ya kami sudah membantu dengan memberikan masukan itu kepada teman-teman pusat kami. Namun demikian kami juga mohon kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kemarin dikasih tahu trik sama Bapak Kakanwil. Menurut saya itu trik yang bagus. Ya misalnya kalau memang itu belanjanya hanya sekali dilakukan dalam 1 tahun, ya nggak usah nunggu sampai Desember, ya. Langsung aja di Januari dihabiskan gitu. Ya, sehingga tadi yang automatic adjustment yang mungkin terjadi tidak juga berdampak kepada sisa dari anggaran Bapak Ibu sekalian. Sayang kan?
Misalnya apa? Misalnya kalau ada dana baju dinas gitu ya, kan itu belinya pasti sekali. Segerakan saja gitu kan. Sehingga bisa dipakai lebih awal. Yang deviasi elemen 3 DIPA tadi sudah kita bahas. Yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah kaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Nah ini juga bisa dari awal ketika Bapak Ibu sudah melakukan atau sudah punya kegiatan terkait dengan satu hal, maka segerakanlah proses lelangnya, segerakanlah kontraknya. Ya, jangan sampai menunggu gitu ya. Ya, karena itu seringkali terjadi sesuatu. Atau kalau misalnya ada hal-hal yang dirasa perlu, contoh misalnya petunjuk teknisnya belum ada Pak. Arahan dari pusat belum turun Pak. Barangkali Bapak Ibu bisa sampaikan itu juga ke KPPN. Kami dengan senang hati akan menyampaikan itu juga ke pimpinan kami di wilayah. Dan barangkali juga bisa diteruskan nanti ke pimpinan kami di pusat ya, secara berjenjang tentunya. Dan sudah beberapa kali itu alhamdulillah selesai di tempat kami di KPPN Mamuju. Jadi sebenarnya kalau kita hilangkan sekat komunikasi ya, Bapak Ibu mau menghubungi saya kapanpun silakan. Saya mohon izin Bapak Mulyono, saya jadikan contoh Pak, izin ke Pak Kabid saya jadikan contoh. Saya sangat suka sekali dengan Bapak Mulyono. Ada masalah apapun selalu kami dikasih tahu lebih awal ya. Ya. Maksudnya nggak perlu takut misalnya. Pak Mulyono pernah hubungi kami jam 11 malam pernah ya Pak ya misalnya. Tapi kalau saya senang ketika dapat masalah, oh iya terima kasih Pak, kita langsung selesaikan. Mas Ferry ada masalah, subuh-subuh Pak Mulyono telepon, nggak apa-apa juga, saya senang. Aman Bapak Ibu sekalian. Jadi kami dengan senang hati berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menghilangkan sekat komunikasi tadi dengan Bapak Ibu sekalian. Dan terkait dengan kualitas SDM Bapak Ibu sekalian, KPPN Mamuju terus mendorong agar Bapak Ibu sekalian memperhatikan para pejabat pengelola keuangan agar terus di-upgrade. Ya, mau PPK-nya ya. Mau pejabat pengadaan barang jasanya, silakan sampaikan ke kami. Nanti kami akan beri fasilitas untuk kira-kira bagaimana agar bisa dipercepat atau gimana kira-kira bisa didahulukan. Barangkali kami bisa hubungi teman kami di kantor pusat. Tantangan yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah terkait dengan eksekusi kegiatan belanja rutin. Nah ini terjadi di tahun lalu ya, di akhir tahun lalu terkait dengan tunjangan kinerja. Ada teman-teman yang tunjangan, Pak, tunjangan kinerja tukin kami tuh bulan Desember udah nggak ada gitu ya. Tapi ada yang ini belum dibayar Pak, gimana Pak? Jadi memang saat itu ketentuan terkait dengan PMK 20 tahun 2023 belum dijalankan secara serentak. Makanya kadang-kadang ada Bapak Ibu yang tanya mungkin ke Satker sebelah, di KPPN sebelah, tetangga gitu. Kamu dibayar nggak? Dibayar gitu kan. Kok kita nggak dibayar? Datang ke KPPN, Pak kenapa di sana dibayar, di sini nggak dibayar Pak? Jadi memang karena ada perbedaan perlakuan, karena belum ada ketentuan yang secara tetap mengatur gitu ya. Atau istilahnya secara rigid kaku mengatur belum ada. Jadi semuanya benar, tidak ada yang disalahkan. Ketika kami tanya ke pimpinan kami di pusat juga jawabannya sama. Semua bisa dilakukan. Sepanjang apa? Sepanjang tidak terjadinya pembayaran ganda. Itu intinya. Jadi kalau yang mau dibayarkan kemarin di Desember, ya sudah dibayarkan Desember, tapi nanti ketika Januari jangan minta lagi ya untuk Desember, gitu ceritanya. Nah kalau di KPPN Mamuju, ya kami prinsipnya adalah 1 bulan yang memang hanya untuk 1 tukin, maksudnya dalam pengertian ketika itu dimintakan maka dimintakan untuk bulan berjalannya, bulan berjalannya, bukan bulan sebelumnya. Itu yang dianut oleh KPPN Mamuju. Karena menyesuaikan dengan PMK 20 tahun 2023. Lalu Bapak Ibu sekalian, mohon diperlihatkan nggak? Boleh nggak diperlihatkan? Yang diperlihatkan slide-nya yang di bagian bawah, yang di tantangan 3. Boleh diperlihatkan dulu. Ya ini terkait dengan optimalisasi belanja operasional melalui kartu kredit dan digital payment. Siapa dari sini Bapak Ibu yang sudah tahu tentang digital payment atau DigiPay? Boleh angkat tangan? Sudah tahu, udah ngaku berarti sudah tahu. Kartu kredit pemerintah sudah tahu ya? Oke. Nah ini masih terus kami genjot. Kenapa sih Kementerian Keuangan mau banget terus menggenjot digitalisasi? Ya bagi kami digitalisasi itu bagus. Karena menghindari proses risiko terjadinya perpindahan uang antar manusia. Sehingga integritasnya dapat dijaga penuh. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah terkait dengan DigiPay ini agak unik. Kami diberikan challenge
tantangan dari kantor pusat kami di tahun ini adalah 1000 transaksi. Padahal di tahun 2023 lalu transaksi kami hanya di angka 65. Ini challenge yang luar biasa bagi kami. Karena itu kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu sekalian, yuk sama-sama kita bisa. Ya. Kalau ada permasalahan terkait dengan DJP, ya, caranya bagaimana Pak biar transaksinya banyak? Kalau kita bagi Bapak Ibu sekalian, saya simpelnya gini aja. Kadang-kadang kalau saya pimpin lelang, dulu saya suka mimpin lelang di masjid gitu ya, terutama di masjid kantor pusat. Saya ambilnya sederhana aja ketika saya memimpin lelang amal gitu misalnya di masjid. Kita butuh berapa? Kita butuh 50 juta. Oh deh, 50 juta, jamaah kita 1000. Oke, kita bagi, kalau jumlahnya sekian pasti bisa dapat sekian, 50 juta selesai. Akhirnya benar 50 juta sampai, gitu kan. Nah, kalau ini kami sudah hitung-hitung, setidaknya satu satker itu 2 transaksi saja. Sekali lagi, satu satker 2 transaksi saja. Sedikit nggak Bu? Sedikit ya. 2 transaksi saja kami mohon. Selama 1 bulan itu sudah pasti lebih dari 1000. Karena satker kita 183. Satu satker saja 2 sebulan itu pasti sudah lebih dari 1000. Ya, jadi kami mohon bantuan Bapak Ibu sekalian, atau 1 lah setidaknya. Masa 1 nggak diizinkan gitu ya. Mohon, nanti kalau misalnya tolong beritahu staf Bapak Ibu sekalian, main ke KPPN kita harus punya 1 transaksi. Nanti mohon izin para KPA kami ingatkan di grup KPA-nya. Tantangan keempat Bapak Ibu sekalian adalah terkait dengan belanja bansos dan belanja bantuan pemerintah. Kata kunci di sini adalah terkait dengan retur. Retur SP2D itu tidak mengenakan gitu ya. Karena itu akan menghambat diterimanya uang di rekening Bapak Ibu sekalian. Bulan Januari kemarin KPPN Mamuju itu berhasil 0 retur. Tepuk tangan dong buat Bapak Ibu sekalian. 0 retur, artinya tidak ada proses retur sama sekali di Januari. Itu kenapa? Karena semuanya aman. Ternyata Bapak Ibu, di bulan Februari bertubi-tubi kami dapat retur. Baru saja kami senang dengan tidak adanya retur, di bulan Februari dapat retur banyak. Ini yang mengalami retur pasti sudah tersenyum-senyum. Ternyata setelah kami identifikasi, returnya itu adalah terkait dengan rekening pegawai, bukan rekening pihak ketiga. Kami bingung, loh rekening pegawai kan tiap bulan diterima, dibayar, kok tiba-tiba ditutup? Emang dia mau gitu? Ternyata banyak Bapak Ibu. Jadi kami mohon bantuan agar tidak terjadi komplain dari pegawai Bapak Ibu sekalian. Disampaikan juga ke pegawainya, kalau ada penutupan rekening Mbok ya kasih tahu. Karena nanti waktunya akan lama masuk lagi ke rekeningnya. Nah ini yang menjadi poin di tantangan 4. Di tantangan 5 Bapak Ibu, 2 lagi ya, 3 lagi. Di tantangan 5 adalah terkait dengan prioritas penyelesaian program RPJMN. Nah coba dilihat lagi, proyek strategis nasional ada nggak di tempat Bapak Ibu? Proyek strategis ada nggak? Proyek nasional ada nggak? Kalau ada, tolong itu jadi perhatian, ya. Karena arahan Bapak Presiden kita adalah bagaimana kita coba selesaikan di akhir masa jabatan beliau. Ya. Jadi mohon agar bisa dilakukan akselerasi pekerjaan, ya. Kita coba akselerasi di triwulan 1 atau triwulan 2, sehingga tidak bertumpuk nanti sampai di triwulan 3 yang menjadi batas akhir. Tantangan ke-6 Bapak Ibu sekalian adalah kaitannya dengan akselerasi penetapan maksimum pencairan PNBP. Nah ini juga sama. Ada beberapa teman-teman kami, mohon izin para KPA yang mungkin sudah menyampaikan ke kami, Pak kami belum dapat penetapan PNBP maksimumnya. Terus kami harus bagaimana Pak? Kami butuh sekarang gitu ya. Bisa Bapak, ya tetap bisa. Cuma hanya bisa diberikan batasan 1/12 ya dari batas maksimum tadi. Jadi tidak bisa mengikuti batas maksimumnya ada, tapi 1/12 yang bisa diberikan pada permintaan yang belum ada penetapannya. Jadi terkait dengan ini, maka kemudian Bapak Ibu kami mohon untuk dapat melakukan mapping, ya. Memperkirakan rencana-rencananya untuk penyetoran-penyetorannya, sehingga target-target itu bisa tercapai. Dan ini sangat kami dorong karena PNBP juga menjadi pundi-pundi nasional, sehingga keuangan kapasitas fiskal kita jadi besar. Dan terakhir Bapak Ibu, kalau udah dengar kata terakhir udah aman ini. Adalah terkait dengan peningkatan kualitas belanja atau value for money. Tadi Bapak Kakanwil sudah mengingatkan kita bersama. Harus ekonomis. Ekonomis itu berarti apa tadi? Biaya sedikit,
output optimal. Kemudian efisien itu berarti apa tadi? Kita menggunakan sumber daya yang paling sedikit tapi output optimal. Dan terakhir adalah efektif, outcome-nya tercapai. Nah ini yang perlu dipikirkan kepada Bapak Ibu sekalian, coba dilihat-lihat. Jangan sampai ketika kita mengerjakan satu kegiatan ternyata biaya pendukungnya jauh lebih banyak daripada biaya utamanya. Ya, itu harus kita pikirkan bersama. Demikian Bapak Ibu beberapa hal yang menjadi target-target kita di tahun 2024 ini ya. Semoga ini merupakan tadi langkah strategisnya sudah disampaikan oleh Bapak Kakanwil dalam keynote speech-nya. Ya, nanti kita mungkin bisa kita rumuskan bersama di kesempatan pagi hari ini, dan saya senang mendengar penyampaian dari Bapak Ibu sekalian, barangkali ada masukan dan sebagainya berkenaan dengan langkah-langkah strategis kita. Ya, apapun itu kami siap mendengarnya. Apapun itu sekali lagi kami siap mendengarnya dan akan kami coba bersama kita tuntaskan secara baik di tahun 2024 ini. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan, saatnya sekarang kita buka forum diskusi. Ada yang mau memulai diskusi kita? Silakan. Ya, yang belakang. Mohon dikasih mic. Siap-siap Bapak Ibu yang lain. Ada lagi yang lain? Angkat tangan dulu, nanti akan. Ya, Ibu, siap. Ada lagi? 3 dulu untuk sesi yang pertama. Cek. Ya, silakan Ibu. Ya, selamat pagi. Saya Hikmah dari RRI Mamuju. Pak, izin terkait DigiPay. DigiPay. Iya, mungkin bisa sekedar saran. Karena kemarin kami terhambat karena banknya itu tidak mensupport pembayaran untuk DigiPay tersebut. Nah, apakah bisa nanti selanjutnya pembayaran DigiPay itu lebih banyak pilihannya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Betul sekali. Untuk DigiPay ini, tepuk tangan untuk Ibu Hikmah dari RRI. Ibu nggak dapat tempat, mohon maaf Bu. Sampai ngedelesor di belakang. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Hikmah dari RRI Mamuju yang sudah menyampaikan terkait dengan DigiPay. Betul sekali, ini menjadi concern kita bersama. Kami terus dorong pihak perbankan yang ada menjadi bagian mitra kami juga di Mamuju terutama. Ya, kaitannya dengan beberapa perbankan memang kami identifikasi belum bisa untuk menggunakan itu. Namun ini jangan menjadi halangan. Ya, sesegera mungkin kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan jika nanti perbankannya sudah bisa dibuka. Dan terkait dengan masukan untuk menyampaikan ke kantor pusat kami untuk membuka berbagai channel lainnya, kami siap untuk menyampaikannya. Ya, dicatat ini Mas Rahmat ya tadi ya. Oke, silakan Ibu. Ibu yang di depan sini, mohon izin, mic runner. Di sebelah depan. Oke, ada lagi Bapak Ibu sambil menunggu mic di depan. Ini depan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau memberikan urun rembuk saran? Barangkali, iya Bapak nanti dari belakang. Siap Bapak. Jin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Dewi Said dari BPS Mamuju Utara Pasangkayu. Masya Allah, terima kasih sudah datang Ibu. Iya. Kita beri tepuk tangan dari Pasangkayu ini. Terima kasih atas undangannya ke kami, dan saya mendengarkan Faveri itu seperti mendengarkan seorang narsum kreatif gitu, bukan di acara resmi seperti ini gitu. Jadi saya sangat terkesan dengan penampilan Pak Ferry. Terima kasih Ibu. Dan banyak memberikan pemahaman kepada saya tentunya tentang apa yang harus kami lakukan di 2024 ini. Nah, tadi seperti yang Bapak Ferry sampaikan bahwa terkait nilai IKPA itu saya lihat ada 2 indikator yang rendah. Salah satunya yaitu deviasi halaman 3 di IPA, dan kami juga pun di BPS Pasangkayu Mamuju Utara pun mengalami hal yang sama. Kadangkala begini Pak Ferry, kami sudah merencanakan untuk mencairkan suatu kegiatan akan dicairkan pada bulan tertentu. Cuma kami memang karena kami instansi vertikal dan ada penjadwalan dari pusat yang tiba-tiba berubah waktu gitu, tiba-tiba harus dilaksanakan yang kami rencanakan misalnya awalan bulan Februari harus dilaksanakan di bulan Mei, otomatis kan sudah lewat triwulan lagi. Itu kira-kira langkah apa yang harus kami lakukan, misalnya apa yang harus kami tutupi biar yang sudah kami rencanakan itu bisa berjalan sesuai dengan yang semestinya gitu. Siap. Itu yang pertama. Yang kedua tadi mengenai optimalisasi
DigiPay dan KKP. Nah, kami juga di sini di Mamuju Utara Pasangkayu terkendala dengan hal tersebut, terutama mengenai penyedianya gitu. Penyedia di Pasangkayu yang menggunakan DigiPay ini kami masih harus telusuri lagi gitu. Mungkin kalau di Mamuju mungkin sudah banyak ya. Kalau kami masih terkendala, mungkin apa saya yang kekurangan info atau seperti apa mungkin kami terkendala hal tersebut. Apakah mungkin bisa dilakukan sosialisasi lagi kepada penyedia-penyedia tersebut atau seperti apa yang harus dilakukan gitu. Terus yang ketiga, tahun ini ada semacam PIC ya untuk PIC, betul Ibu. Satker. Kami juga terima kasih, semoga dengan adanya PIC tersebut pelaksanaan anggaran dan koordinasi tentunya komunikasi dengan pihak KPPN lebih terjalin dengan baik. Saya rasa itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala BPS Pasangkayu. Ya. Pertanyaan yang menarik. Bapak Ibu ada yang sudah punya jawabannya? Pasti sudah ada ya beberapa yang sudah punya jawabannya, saya yakin. Karena di deviasi halaman 3 DIPA itu ya, seperti yang tadi Bapak Kakanwil sudah sampaikan, dapat dimutakhirkan Bapak Ibu. Jadi bukan berarti sekali kita prediksikan deviasi halaman 3 DIPA, lantas itu berlaku setahun, tidak. Tapi kita bisa mutakhirkan Ibu. Disebut dengan revisi. Ya, nanti revisinya bisa ke Kanwil Dijen Perbendaraan. Jadi terkait dengan deviasi halaman 3 DIPA ini Bapak Ibu sekalian, ya terutama Ibu Kepala izin. Jadi bisa kemudian nanti sewaktu-waktu, kami juga sama Bu, sebagai KPPN, sebagai Satker, tentunya nggak semua kegiatan bisa berlangsung tepat waktu. Kadang-kadang ada aja yang miss gitu ya. Nah buru-buru pada saat itu dibuka, kapan dibukanya Pak Ferry? Dibukanya adalah pada setiap awal triwulan. Jadi kalau misalnya Januari, Februari, ini kemarin edisi spesial. Pemutakhiran yang untuk Januari, triwulan 1 itu bisa dilakukan sampai dengan Februari tanggal 15 kalau tidak salah kemarin. Jadi berapa Pak? 19 bahkan tuh kemarin. Cukup lama waktunya. Tapi untuk yang berikutnya di triwulan 2, itu hanya bisa sampai di tanggal 10 setiap bulannya, setiap awal triwulan. Jadi itu manfaatkan betul. Oh ternyata ini sudah bergerak, sudah bergeser. Segera lakukan revisi pemutakhiran deviasi halaman 3 DIPA-nya. Sehingga deviasinya jadi lebih kecil. Kedua, triknya adalah, ini disampaikan oleh Kasubag TU kami ya. Triknya adalah, Pak, kamu gimana ngaturnya sehingga bisa sampai deviasi halaman 3 DIPA-nya bisa 99%, saya bilang gitu. Kan coba di-sharing ke teman-teman Satker yang lain yang ada di KPPN Mamuju. Mungkin bisa jadi solusi. Sama teman-teman Kanwil juga sama tuh, pinter-pinter. Pokoknya kalau ulang keuangan pinter-pinter emang. Jadi dipindahin Bu. Kegiatan ini nggak bisa dilaksanakan. Oh cari-cari ini kegiatan mana yang bisa didahulukan. Jadi sebagai barter, ceritanya teman-teman gitu. Sebagai barter Pak. Jadi biar ini pun nggak bisa, udah kita cari lagi mana yang bisa kita dahulukan. Kalau misalnya pemutakhiran tadi sudah terkunci. Wah sudah terkunci nih Pak, kita nggak mungkin ini. Nanti bisa jelek ini IKPA kita, maka dicairkan dulu mana yang bisa dicairkan lebih dahulu. Maka teman-teman tuh pinter, canggih-canggih. Mereka punya spare kegiatan yang bisa dilakukan in case, gitu ya. In case kalau ini tidak terpenuhi. Trik kedua. Nah, trik ketiga adalah ya barangkali ya komunikasi ini bisa dilakukan secara intens untuk menjaga apa? Saya juga sama ya, menyadari bahwasanya ini pasti kalau dari petunjuk pusat bisa jadi cepat, bisa jadi lambat, bisa jadi sewaktu-waktu. Tapi yang bisa menjadi kunci di sini adalah, ya kalau memang itu kejadiannya sudah mau digimanakan lagi ya Bu ya. Tapi mungkin pada saat adanya komunikasi dengan teman-teman pusat di BPS, di lingkup BPS, barangkali bisa disampaikan kalau ada petunjuk bisa nggak di dekat-dekat triwulan gitu. Jadi ketika itu masih bisa dimutakhirkan. Barangkali seperti itu. Atau kebijakannya hold dulu nanti aja deh gitu. Nah gitu, itu barangkali bisa dikomunikasikan sehingga kualitas perencanaan tidak terganggu, keuangan negara lebih aman, IKPA-nya juga bagus. Barangkali itu untuk yang deviasi halaman 3 DIPA. Yang kedua terkait dengan DigiPay, kami akan mengeluarkan list vendor-vendor mana yang kemudian bisa menggunakan DigiPay yang ada di sekitar kita. Ya. Atau kalau DigiPay itu kan sebenarnya Bapak Ibu memilih ya, dan ini masih dalam tahap
perjuangan di kami gitu, bagaimana caranya agar UMKM di Sulbar ini bisa naik kelas ya, untuk bisa masuk juga ke DJP. Ya mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, kalau itu sudah banyak, tentunya Bapak Ibu lebih banyak pilihan lagi untuk bisa menggunakannya. Jadi kami mohon maaf karena DJP ini memang masih terus berkembang Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu Bu Kepala, mohon izin. Terima kasih banyak. Ya. Silakan Bapak dari Pengadilan Tinggi Agama kalau tidak salah. Betul Bapak? Ya, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Kakanwil dan Bapak Kepala KPBN, izinkan kami menyampaikan apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Bapak Kakanwil dan Pak Ferry kaitannya dengan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Ini yang perlu kami sampaikan. Sebenarnya kendala kami di tahun 2023 untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, di awal terima DIPA kami langsung mengusulkan pokja pembentukan pokja pengadaannya. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Tapi begitu keluar pokja, anggaran yang ada di AA. Itu kasusnya Pak Ferry. Begitu juga yang tahun 2024 ini, kami terima belanja modal. Di bulan Desember kami sudah usul pokja ke eselon 1, di Januari keluar, begitu pokja diterima SK pokjanya, di AA lagi anggarannya saat ini. Nah sampai detik ini belum keluar juga AA-nya gitu. Yang tahun 2023 kemarin AA dibuka sudah sekitar bulan Juli. Ya bulan Juli. Nah begitu proses pelelangan dan sebagainya selesai sekitar bulan Oktober atau September itu sudah kontrak, kami mulai pekerjaan. Nah, mengejar target dengan anggaran yang ada yang dibuka AA, sehingga diharapkan kita memacu pekerjaan harus selesai sekian persen, gitu, sekian persen dari anggaran yang ada. Kami menyampaikan ke eselon 1, Pak, tolong diambil anggarannya, kami agak berat mengerjakan ini, gitu. Itu kendalanya kami. Ternyata eselon 1 menyampaikan harus bisa melaksanakan. Nah akhirnya kami menghadap Bapak saat itu, mohon petunjuk. Akhirnya kami punya kebijakan ya mengadakan pekerjaan dilaksanakan siang malam untuk mengejar target itu. Dan alhamdulillah walaupun di akhir harus masuk di Erpata. Ya, ya. Itu kendala yang dihadapi untuk belanja pengadaan barang jasa Bapak, untuk mempercepat sebagian petunjuk Bapak Kakanwil dan Pak KPBN tadi. Kendalanya karena memang di AA, walaupun kami sudah berusahakan, itu faktor eksternal yang di luar kemampuan kami. Nanti mohon petunjuk kiranya hal itu harus langkahnya seperti apa. Kemudian yang kedua, kaitannya deviasi halaman 3. Kami sebenarnya sebagai satker baru di Sulawesi Barat yang berdiri bulan Desember 2022, artinya 2023 itu kami belajar berjalan. Ternyata kendala yang deviasi halaman 3 buat kami itu yang pertama ABT Pak. Terus terang saja, kami di awal tiap triwulan berusaha untuk menyingkronkan perencanaan dan pelaksanaan. Itu sudah berjalan, tapi ABT kadang di triwulan yang bersangkutan di bulan 2-nya atau triwulan di bulan yang kedua itu terima. Kami terima ABT tahun kemarin 4 kali dari eselon 1. Nah sehingga pelaksanaan selalu meleset dari perencanaan Bapak itu. Nah ini juga kendala yang dihadapi untuk kaitannya dengan DPC halaman 3, termasuk panggilan mendadak dari eselon 1 kaitannya dengan perjalanan dinas atau pimpinan yang dipanggil. Nah, kadang dipanggil sekaligus 4 orang untuk datang ke pusat. Nah, itu kan tidak ada masuk di divisi halaman 3 gitu. Nah, hal seperti itulah Bapak, kalau kaitannya KKP dan tadi sama dengan kasus yang dialami oleh teman kita dari Pasangkayu. Mohon petunjuk Bapak, itu yang saya sampaikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti juga mohon izin kepada Bapak Kakanwil juga barangkali nanti bisa memberikan masukan dan sarannya di kesempatan kali ini juga Bapak. Baik, terima kasih Bapak dari Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama. Mohon izin berkenaan dengan yang kedua dulu. Ya, terkait dengan deviasi halaman 3 DIPA, apabila memang sudah secara maksimal kita berikhtiarkan Bapak gitu ya. Artinya ya mau gimana lagi. Tapi tadi Bapak sudah luar biasa untuk coba mengadres semuanya. Kami punya satu trik yang mungkin kami bisa tawarkan Bapak. Mungkin kami punya satu trik yang bisa kami tawarkan. Dan belum tentu juga berhasil, namanya coba-coba ya Pak. Jadi menurut kami punya usulan bagaimana kemudian teman-teman satuan kerja bisa melihat
secara statistik pergerakan angka dari bulan ke bulan selama mungkin 3 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang ya. Kalau perlu kami sediakan dari KPPN, kami siap gitu ya. Misalnya bulan ini apa pergerakannya, nanti kita bisa lihat bareng-bareng. Apakah itu punya tren yang sama setiap bulannya atau punya tren yang berbeda? Kalau dari penjelasan Bapak harusnya trennya berbeda, ya kan gitu ya harusnya. Tapi nanti secara perhitungan sederhana barangkali kita bisa lihat. Kalau memang dia punya tren, barangkali itu kita bisa ikuti dan kita kasih spare ya. Deviasi elemen 3 DIPA itu kan bukan berarti harus sama persis kan Bapak, 5% masih aman Bapak. Nah itu yang kemudian kita coba identifikasi kira-kira kita mau kasih spare-nya berapa ya. Mungkin ini masih kelihatan di awang-awang gitu dalam pengertian namanya coba-coba. Tapi kalau dari yang cerita Bapak tadi sampaikan tidak ada salahnya kita coba itu. Kami siapkan statistiknya, barangkali nanti kita coba identifikasi secara bareng-bareng ya terkait dengan bagaimana cara setidaknya meningkatkan di angka yang tertinggi yang kita mampu. Itu saja sih kalau berharapnya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang model seperti pengadilan tinggi agama yang tadi dipanggil sewaktu-waktu. Ya, seperti itu Bapak mungkin. Lalu terkait dengan yang tadi belanja-belanja yang kemudian mengalami AA beberapa kali gitu ya. Dan kemudian berkenaan dengan proses kontrak yang kemudian dananya baru kemudian datang belakangan gitu ya. Di bulan-bulan mepet-mepet hampir akhir gitu ya. Ya tentu kami sadari ya seperti yang kami sampaikan juga waktu kita ketemu ya Pak ya. Sebisa mungkin kita lakukan ikhtiar yang terbaik, kalaupun tidak ada solusinya A, B, C, D kan gitu ya Pak. Nah berkenaan dengan hal itu ya terkait dengan belanja kontraktual ini memang agak banyak lika-likunya memang ya. Balik lagi ke klausul awal saya. Kalau sudah ikhtiar maksimal ya apa boleh buat. Tapi kalau masih bisa kita optimalkan, saya pikir itu kita masih bisa bicarakan. Tapi sekali lagi saya akui betul teman-teman di Pengadilan Tinggi Agama sudah memiliki mindset yang sangat luar biasa terkait dengan deviasi halaman 3 DIPA ataupun terkait dengan penyelesaian kontraktual. Ya terima kasih. Dan saya pikir itu harus dijaga meskipun secara penilaian IKPA ya mungkin agak rendah. Tapi mohon jangan berkecil hati Bapak. Nanti wah saya kan begitu Pak Ferry, nanti yang dapat penghargaan yang enak dong, yang nggak pernah ada kegiatan yang bagus-bagus. Ya mungkin itu nanti jadi penilaian kontemplasi bagi kami Bapak. Mungkin ada nggak satker-satker yang modelnya mirip-mirip, itu yang kita lombakan sesama itu gitu ya. Sehingga bisa kemudian dapat apresiasi juga. Baik, terima kasih Bapak. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Iya Bapak, 1 dan 2. Oke, terakhir ya. Bener ya, terakhir ya ini ya. Oke, silakan Bapak. Yang tengah dulu. Iya. Silakan Bapak, ada mic di sebelah. Baik, terima kasih. Kami dari Poltekkes Kemenkes Mamuju. Siap Bapak. Yang kami pertanyakan di sini mengenai target PNBP. Siap. Menurut pengalaman kami ini fluktuasi. Karena target PNBP ditetapkan dulu sebelum ada penerimaan PNBP. Karena kami dari kampus, target PNBP kami itu dari mahasiswa. Jadi pernah kami tetapkan PNBP melampaui target karena mahasiswa yang kami perkenakan jauh lebih banyak daripada perkiraan melampaui PNBP. Itu pernah kami alami. Dan kemudian pernah juga target tidak tercapai karena jumlah di wisuda lebih banyak daripada jumlah mahasiswa baru. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sekarang ini sejam berjalan kita belum tahu nasibnya seperti apa karena penerimaan mahasiswa baru sementara kita promosi belum penerimaan, sementara kita sudah mewisuda. Jadi belum ada masuk. Jadi perkiraan kami menetapkan target ini ya seperti tahun sebelumnya. Ya, tetapi kalau misalnya jumlah di wisuda tahun ini lebih banyak daripada jumlah mahasiswa baru yang masuk, berarti target PNBP kami tidak tercapai. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau tidak tercapai, seperti apa penalti yang akan kami terima sehingga dengan demikian kami bisa mengantisipasi lebih awal sebelum mencapai akhir tahun anggaran. Kalau bisa direvisi mungkin bisa direvisi atau bagaimana. Saya kira itu Pak. Siap Bapak. Baik. Terima kasih. Ada Bapak silakan.
sekalian. Baik, terima kasih. Kami dari Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat. Pertanyaannya, apa korelasi antara nilai IKPA dengan SMART? Karena di Satker kami nilai IKPA tinggi, tapi SMART-nya jatuh, terutama di efisiensi. Jadi ketika penyerapan anggaran itu tinggi, efisiensinya jatuh gitu. Nah itu. Yang kedua, ini di tahun 2024 ini Satker kami terjadi perubahan nomenklatur. Jadi kode Satker nomenklaturnya berubah dari awalnya Stasiun Karantina Pertanian kelas 2 Mamuju menjadi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat. Kami terima DIPA tertanggalnya 15 Januari 2024, tapi kami terima secara fisik, secara de facto dan de jure-nya itu tanggal 7 Februari 2024. Kemudian kami langsung melakukan pembenahan administrasi pengelola anggaran supaya DIPA itu bisa dijalankan. Cuman pada awal-awal kami mengalami kendala, ini kan kaitannya tahu pelaksanaan anggaran 2024. Di awal-awal ini Satker kami mengalami keterlambatan. Yang pertama, kami harus mengurus NPWP. Mohon maaf, itu waktu mengurus NPWP kami langsung ajukan tanggal 7 Februari dan baru selesai tanggal 22 Februari. Itu NPWP. Memang katanya sekitar 2 minggu. Jadi itu hal yang bagi kami itu aneh gitu, kalau sesama instansi pemerintah pengurusan kok memang ada SOP-nya sampai 2 minggu gitu. Saya sampai berapa kali ke kantor pajak, mungkin sesama dari Kementerian Keuangan bisa saling mengingatkan atau mengkoreksi gitu. Sebaiknya jika ada perubahan NPWP secepatnya, karena akan berdampak dengan penyerapan anggaran. Terus terang kami lumpuh, dan sekarang nih hari ini gaji kami baru cair gitu. Untuk hubungan dengan KPPN Mamuju, terima kasih banyak karena telah mengakomodir, membantu teman-teman via Japri dan sebagainya, sehingga user sakti pengelola anggaran semuanya sudah bisa berjalan dengan normal gitu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Siap, terima kasih. Terima kasih Bapak. Nanti mungkin di kesempatan kali ini Bapak juga hadir rekan-rekan kami dari teman-teman pajak. Ada Pak Edi, mohon izin di mana Pak Edi ya posisi? Iya, nanti mungkin bisa disampaikan juga. Atau mau duluan? Pak Edi udah bangun soalnya. Silakan dikasih mic-nya. Silakan. Ini langsung dari teman kami di kantor PKPP Pratama Pajak Mamuju Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi mohon maaf, lebih tepatnya pendaftaran atau perubahan ya Pak? Kalau pendaftaran seharusnya 1 hari kerja Pak di aturan kami Pak. Oh, perubahan ya, oke, baik, nanti akan saya sampaikan di administrasi kami ya Pak ya untuk perubahan. Mungkin memang kalau perubahan dari kami ini kadang untuk dari CV menjadi PT itu tidak bisa Pak. Nanti kalau akan saya coba cari lagi mengenai perubahan untuk instansi pemerintah. Jadi ini yang berubah apa? Nomenklaturnya ya Pak. Baik. Iya, karena memang kalau nomenklatur kami harus konfirmasi mungkin ke pusat ya Pak ya. Baik, insya Allah jadi koreksi kami, nanti saya akan coba sampaikan ke bagian yang terkait. Terima kasih. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa ya Pak Edi ya? Tidak apa-apa Pak Biar Edi. langsung tektok. Iya, langsung Pak. 1 Kemenq Pak. Terima kasih. 1 Kemenq kami Pak. Jadi kami di sini juga ada teman-teman KPKNL, Mas Elvit ini terkait dengan aset BMN dan sebagainya. Kalau ada isu bisa, kami 1 Kemenq kok. Jadi mau disampaikan ke kami sampaikan lagi ke teman kami bisa. Ya kami 1 Kemenq dan saling bantu-membantu terkait dengan pekerjaan yang ada. Terima kasih atas masukannya tadi, nanti bisa kita tindak lanjuti bersama. Lalu kemudian untuk, itu kan pertanyaannya Pak ya? Betul ya, terkait NPWP tadi ya, terkait lebih tepatnya. Iya.
Oh, yang smart. Iya. Ya, memang ini gimana ya bahasanya? Dari teman kami juga, Kak Seno bisa ngasih sedikit ini nggak? Apa? Mungkin ada tips trik nggak Kak Seno terkait dengan smart dengan apa nih? Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu ya, saya manggil Kak Seno karena kami di KPPN Mamuju tuh biasanya manggilnya Mas Mbak. Saya dipanggilnya Mas Ferry gitu ya. Teman-teman saya panggil Kak Seno, Kak Uni, Kak Ama gitu. Jadi biar kita semua merasa muda. Kak Seno ada mungkin tips trik terkait dengan smart antara penyerapan dengan ini? Ada tips tertentu nggak atau memang terima apa adanya gimana? Silakan Kak Seno. Baik Pak, terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tips saja Pak, bahwa efisiensi itu terpengaruh dengan realisasi dan capaian output Pak. Jadi ketika realisasinya maksimal, outputnya diusahakan melebihi output yang ada di RKKL atau di DIPA-nya. Misal target kegiatan 1, pagunya 1 juta. Nah mungkin, maaf saya revisi, target 2 orang, pagunya 1 juta, mungkin bisa 3 orang realisasinya. Tapi kembali lagi bahwa harus real Pak ya, bukan di sulap-sulap. Itu aja Pak, makasih. Baik, apakah jelas Bapak? Ya memang itu kayak gimana ya, memang itu harus satu dengan yang lainnya itu perlu perhatian. Kadang-kadang kita tarik sini efisiensinya kena, tarik sini, itu baru pintar-pintar tadi ya dengan strategi. Ya tips trik itu yang kadang-kadang kita perlu ini Pak, apa namanya, saling tukar pikiran, sharing ya kali ya, antara bendahara-bendahara atau pengelola keuangan ini, tips triknya gimana sih, caranya gimana sih agar kita semua bisa sama-sama bagus. Baik Bapak, mungkin itu nanti bisa komunikasi lagi dengan KPPN Mamuju, dengan senang hati kami siap bantu Pak. Terus untuk Bapak dari Poltekkes, ya namanya target Bapak pasti bisa jadi tercapai, bisa jadi tidak tercapai. Ya ketika sebelum masa berakhir gitu ya, sebelum periode berakhir, sebaiknya Bapak kemudian harus segera menyesuaikan itu. Sehingga Bapak bisa menggunakannya sesuai dengan maksimum pencairan yang bisa digunakan. Ya. Dan ini bisa dilakukan pemutakhirannya ya. Kalau saya tidak salah, mohon nanti diluruskan oleh teman-teman dari Kanwil, mungkin dari apa namanya, Bapak Kabu Kanwil atau dari Pak Kanwil, barangkali saya diluruskan kalau saya salah. Ya, terkait dengan pemutakhiran target PNBP-nya bisa kemudian disesuaikan sebelum masa berakhir. Ya, sehingga nanti apa yang kemudian Bapak akan gunakan dalam maksimum pencairannya itu bisa sesuai dengan target yang telah ditetapkan terakhir Bapak. Jadi bukan berarti itu harga mutlak. Nanti sesegera mungkin saja berkoordinasi dengan teman-teman di Kanwil untuk bagaimana caranya agar melakukan proses penyesuaian terkait dengan target PNBP di DIPA-nya Bapak. Siap. Barangkali itu Bapak ya, karena waktu, dan saya yakin Bapak Ibu sudah tidak sabar menunggu untuk menerima penghargaan. Namun demikian di akhir sesi ini, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, barangkali Pak Kakanwil atau Pak Kabu mau menyampaikan sesuatu Bapak? Siap. Ya. Gimana Bapak? Boleh Bapak, dari situ mengapa Bapak? Baik, terima kasih Mas Ferry. Mungkin cukup menarik tadi diskusinya itu ya, dan lebih ke teknis itu saya perhatikan. Mungkin ada beberapa hal memang yang menjadi concern di dalam pengelolaan saat ini, itu terkait dengan IKPA, indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Kalau Bapak dan Ibu mau gitu ya, lebih detail memang cukup rumit. Intinya IKPA itu dibagi di dalam 3 hal, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Kemudian kalau indikator penilaiannya itu ada 8 indikator, jadi nggak mungkin saya jelaskan di sini satu-satu kan. Dan itu juga pernah kami sampaikan pada saat awal tahun 2023 ya, terkait capaian IKPA. Itu memang sangat teknis. Termasuk juga terkait dengan KKP, DJP, kami di Kanwil saat ini sedang melakukan diskusi baik dengan pihak perbankan,
baik dengan vendor atau para pemilik usaha dan juga survei kepada teman-teman di Satker. Kami sudah mendapatkan 3 hal itu, kami sedang melakukan kajian dan terobosan-terobosan terkait peningkatan penggunaan KKP, karena penggunaan KKP, DJP maupun KRIS itu salah satu arahan Presiden terkait cashless ya di dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, itulah yang terus kami lakukan. Terkait dengan PNBP bisa dilakukan perubahan, ada yang bertambah, ada yang berkurang, dilakukan penyesuaiannya. Seingat saya itu diajukan secara hierarkis ya, nanti tergantung daripada kewenangan masing-masing, karena ada beberapa juga yang melakukan penyesuaian, terutama kalau tambah cepat itu, cepat minta disesuaikan itu kan, karena ada juga yang tambah-tambah PNBP-nya. Silakan saja, nanti detailnya bisa dikomunikasikan dengan teman-teman di Kanwil. Tetapi mungkin kalau boleh, saya selain selaku Kanwil kan sama dengan Bapak dan Ibu, saya juga sebagai Kasatker. Sama, posisi saya juga sama Bapak dengan Ibu selaku KPA. Makanya saya tadi diundang sama Mas Ferry gitu kan, selaku KPA. Mungkin ada beberapa apa ya yang biasa saya lakukan, mungkin bisa ditiru, bisa juga oh saya sudah melakukan, bisa juga. Yaitu intinya apa? Karena kalau kita mungkin selevel kayak kami ini mungkin tidak mau secara detail masuk ke dalam. Salah satu trip saya untuk mengawal tadi adalah saya setiap minggu itu melakukan morning call, di mana semua pejabat itu menyampaikan di masing-masing bidang kegiatan yang akan dilakukan 1 minggu ke depan. Nah, khusus yang terkait dengan IKPA, KKP, saya di bagian umum, khususnya di Subak Keuangan, harus menyampaikan berapa capaian penyerapannya dan berapa proyeksi capaian IKPA-nya. Itu aja yang selalu saya kawal, nanti biar teman-teman inilah yang menjelaskan. Jadi minimal di situ saya bisa ngasih arahannya. Itu merupakan apa ya trip yang saya lakukan, karena kami di Dijen Perbendaraan dinamikanya juga banyak. Tiba-tiba turun mandatori, harus dilakukan kegiatan ini dalam 1 bulan ke depan. Sama yang tadi disampaikan dari Ibu Kepala BPS Pasangkayu itu kan, banyak juga mandatori yang kami terima dari kantor pusat. Itulah salah satu strateginya. Makanya tantangan bagi Satker yang kegiatannya sangat dinamis terkait dengan capaian IKPA, dan di ujung harus mempertimbangkan SMART tadi. Karena kami juga kadang berdiskusi, saya ikut terlibat di dalam diskusi dengan teman-teman di bagian keuangan. Nah, semua adalah supaya kita bisa memberikan kinerja pengelolaan keuangan yang baik. Saya yakin tip dan trik dari masing-masing pimpinan, saya yakin punya cara masing-masing, tentunya berdasarkan dari culture-nya, berdasarkan latar belakang dari masing-masing kantor, dan itu bisa berbeda-beda. Ini sepanjang kegiatan Bu Tina sama saya cerita ternyata banyak bedanya katanya. Ya, belum tentu juga apa yang saya lakukan pas juga dilakukan oleh Bu Tina di BPS Sulbar. Intinya seperti itu. Saya yakin Bapak dan Ibu bisa lebih memahami karakter di satuan kerja masing-masing. Mungkin itu aja Mas Ferry, karena sudah ditunggu ini siapa yang mau menerima penghargaan. Terima kasih. Siap Bapak, terima kasih banyak. Beri aplaus buat Bapak Kakanwil kita. Satu tips menarik yakni mengadakan morning call setiap minggu. Kalau itu saya yang diundang Bapak. Kalau itu saya yang diundang. Dan kemudian menyampaikan paparan terkait dengan kondisi di KPPN Mamuju sebagai Satker yang mendukung juga Kanwil kami. Ya, jadi ini tips trik dari seorang KPA atau pejabat teman-teman dari eselon 2 yang barangkali kesulitan untuk dapat memahaminya, colek seperti itu ya. Nanti mereka juga akan menyampaikannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya pikir kalau rakor kita perpanjang mungkin bisa berhari-hari gitu, kita bisa menuntaskan. Tapi di kesempatan kali ini setidaknya kita mau ambil beberapa, nanti akan saya bacakan simpulan hasil rakornya, dan kemudian izin saya akan sebarkan ke seluruh KPA yang ada gitu ya, agar kita bisa cermati bersama hasil diskusi kita di kesempatan pagi hari ini ya. Karena pagi hari ini intinya rakor, sambilannya adalah penerimaan penghargaan ya. Semoga berikutnya penerimaan penghargaan dapat memotivasi Bapak Ibu sekalian, dan selamat sekali lagi
pekerjaan ini adalah pekerjaan bersama, tidak pekerjaan sendiri-sendiri. Jadi kalau boleh kita hilangkan sekat komunikasi di antara kita kolaborasi bareng, ya apa yang bisa kami bantu, kami siap bantu, apa yang kami mohon bantu, mohon perkenan Bapak Ibu untuk membantu kami juga. Ya, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, sekali lagi kalau di KPPN Mamuju di sini ada pasti WBBM. Tapi kalau boleh kita kemudian saya sampaikan di forum ini ya, mungkin nanti saya akan sampaikan Satker Mitra KPPN Mamuju, saya mohon dijawab dengan pasti bisa. Oke ya, sebagai bentuk semangat kita untuk bisa melakukan yang terbaik dan lebih baik di tahun 2024 ini. Satker Mitra KPPN Mamuju. Satker Mitra KPPN Mamuju. Pasti bisa. Satker Mitra KPPN Mamuju. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.